Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki. Di sini saya perwakilan dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan materi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di makalah kami ini kami akan menjelaskan tentang pengertian dari OJK dan dasar hukum pelaksanaannya, sejarah dan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan, peran dan fungsi dari OJK itu. Terus kita akan menjelaskan di sini tentang kegiatan-kegiatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Otoritas Jasa Keuangan. Baiklah, untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Otoritas Jasa Keuangan dan dasar hukum pelaksanaannya. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu ialah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang integrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik itu sektor perbankan, baik itu di sektor pasar modal, sektor jasa keuangan non-bank kayak asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, sebagaimana itu tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dan juga OJK di sini mempunyai hubungan dengan kelembagaan. Yang pertama itu dengan Bank Indonesia, yang kedua itu dengan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, di sini dasar hukum dari pelaksanaan OJK itu sendiri tercantum dalam yang pertama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang jasa keuangan, tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mana isi pokoknya itu berada di pasal 1, pasal 6, dan juga ada di pasal 9 sampai 13 yang menyatakan bahwa OJK bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk pemerintah. OJK juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI, Bank Indonesia. Dan juga ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah berdirinya OJK itu sendiri. Bagaimana sejarahnya? Sejarahnya, awal pembentukan dari OJK itu berawal dari keresahan beberapa pihak. Dalam hal keresahannya itu dari hal fungsi pengawasan Bank Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BI. Terus pada tahun 1997 sampai 1998 terjadi krisis yang melanda Indonesia yang mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami kolaps, sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Terus terbentuklah ide awal pembentukan OJK yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk bagian C, fungsi dan peran OJK dan juga kegiatan-kegiatan OJK akan dilanjutkan oleh rekan kelompok 13 kita yang bernama sahabat Faisal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terkait fungsi dan peran Otoritas Jasa Keuangan. Nah, fungsi OJK di sini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terkait fungsi utama OJK. Pertama itu fungsi OJK itu cukup sektoral dalam jasa keuangan, perbankan, pasar modal, dan industri keuangan dan bank dalam kurung IKNB seperti asuransi, dana pensiun, pegadaian, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro. Nah, peran OJK di sini yang pertama itu menjaga stabilitas sistem keuangan, yang kedua itu melindungi konsumen dan masyarakat, yang ketiga itu mendorong inflasi dan literasi keuangan. Selanjutnya itu mengatur dan mengawasi lembaga keuangan dan juga menjaga integritas pasar keuangan. Nah,
kegiatan-kegiatan otoritas jasa keuangan di sini, yang pertama itu menyusun dan menaikkan berbagai regulasi untuk sektor jasa keuangan seperti peraturan OJK dan surat edaran OJK, pengaturan mengenai perbankan, pasar modal, asuransi. Nah, kegiatan pengawasan OJK ini melakukan pemeriksaan berkala dan mendadak pada bank, perusahaan asuransi, sekuritas, dan vintage, pengawasan kepatuhan terhadap regulasi, dan juga penilaian kesehatan keuangan lembaga. Selanjutnya, kegiatan perlindungan konsumen, edukasi keuangan pada masyarakat, penanganan pengaduan konsumen, satuan tugas waspada investasi. Selanjutnya, kegiatan edukasi dan inklusi keuangan itu bulan inklusi keuangan, kampanye yuk nabung saham, program simple simpanan pelajar. Selanjutnya, kegiatan penegakan hukum, memberi sanksi administratif, meneruskan kasus ke penegak hukum jika ada indikasi pidana, misalnya penipuan investasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.